Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini membahas mengenai kisah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel yang sangat dikenal karena menjadi salah satu tokoh dari Wali Songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya Wali Songo yang tidak lahir di Indonesia, karena beliau lahir di Campa pada tahun 1401. Campa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal dengan memiliki berbagai macam cara dakwah, dan semuanya itu penuh dengan strategi yang cerdas, sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan berdakwahnya di Pulau Jawa bisa dikatakan sukses. Ada banyak peninggalan dari Sunan Ampel yang bisa kita jumpai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikannya bersama dengan Raden Patah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya. Sunan Ampel adalah keturunan bangsawan. Karena jika melihat dari sisi lahnya, Sunan Ampel ini adalah anak dari putri Raja Campa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan Raden Burere. Beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit dan juga mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah
Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan beliau mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Cara dakwah dari Sunan Ampel. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas karena beliau memiliki berbagai cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Beberapa cara dakwah dari Sunan Ampel yaitu: pertama, 5 ajaran dasar yang dijadikan dan diajarkan oleh Sunan Ampel. Moh limo atau molimo. Moh limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau, dan limo adalah 5. Arti dari moh limo yaitu: pertama, moh main yang berarti tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe artinya tidak mabuk. Moh maling tidak mencuri. Moh madat tidak menghisap candu atau obat-obatan. Moh madon yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sabung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kedua, mengubah nama sungai. Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jenggala Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya tersendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur
membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah. Caranya yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata salat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar. Arti kata sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Tentu saja dengan pendekatan istilah, Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Yang keempat, menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara berdakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi, Sunan Ampel akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok, lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam, karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat sebagai imbalan untuk mendapatkan kipas tersebut. Yang kelima, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikan beliau mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara luas. Caranya yaitu menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa diperkirakan sebelum tahun 1446 Masehi. Sebelum menuju ke Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang.
Di sana dia memperkenalkan Islam pada Aryo Damar, seorang raja muda di Palembang. Aryo Damar disebut-sebut telah masuk Islam dengan nama Aryo Abdillah. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan dengan kapal dan tibalah di Tuban. Sepeninggal sang ayah, Raden Rohmat meninggalkan Tuban dan berdakwah ke pelosok negeri dari Madura, Bima hingga Majapahit. Sekitar abad ke-15, Raden Rahmat tiba di Majapahit. Dia pun melakukan dakwah dan mengubah kebiasaan buruk di masa itu. Saat itu disebut banyak adipati yang mabuk, berjudi, hingga menikmati hasil upeti dari rakyat. Raden Rahmat kemudian diberi hadiah oleh Raja Majapahit berupa tanah di daerah Ampel Denta. Di sanalah beliau membangun dan mengembangkan pondok pesantren untuk mendakwahkan Islam. Ampel Denta pun menjadi sentra pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Jawa pada masa itu. Nama Sunan Ampel diambil dari tempat di mana beliau menyebarkan dakwah Islam, Ampel Denta. Raden Rahmat atau Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Dalam babat tanah Jawi, dia menikahkan Khalifah Husain dengan putri Adipati Madura, Aryo Baribin. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Tumenggung Wilantika yang bernama Nyai Ageng Manila. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sanyoto, Sunan Ampel memiliki 2 istri. Yang pertama dinikahi ketika perjalanan ke Tuban, dari Tuban ke Kembang Kuning. Dia adalah putri dari Ki Bangkuning bernama Mas Karimah. Sunan Ampel menjalani laku prihatin yang ditulis ora dahar, ora guling, anyenggah ing hawa. Ora sare ing wengine, ngibadah maring pangeran. Fardu sunat tan ketinggalan. Sarwa nyegah hatam nakrih tawajuhe muji ing Allah. Yang berarti tidak makan, tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan. Fardu dan sunnah tidak ketinggalan, serta mencegah yang haram maupun ma'ruf dan memuji Allah. Dikisahkan babat Gresik, Sunan Ampel wafat ketika bersujud di masjid. Sunan Ampel dimakamkan di barat masjid
Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.